Oke, ini hasilnya sangat-sangat mengejutkan buat saya ya. Saya sudah mengharapkan ada sedikit perubahan dari performance ya. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu ban dalam yang terbuat dari TPU atau thermoplastic polyurethane, yang katanya cukup revolusioner. Saya sendiri ketika membeli ban dalam ini tidak terlalu berharap banyak, karena mungkin yang rekan-rekan sering lihat dari video-video saya sering membawa sebuah kantung di mana di dalamnya terdapat pernak-pernik atau aksesoris serta ban cadangan, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan apabila terjadi sesuatu dengan sepeda saya, misalnya ban bocor. Yang seperti terlihat di sini ya ukurannya cukup besar. Saya sangat-sangat ingin memperkecil ukuran dari tempat dompet ini ya. Bagaimana caranya? Dan salah satunya adalah karena ban dalam saya yang saya pakai itu memang cukup besar ukurannya. Setelah saya cari-cari, ketemu nih produk baru. Lalu seperti apa dan bagaimana reviewnya? Langsung saja kita lihat di video berikut. Sebelum saya mulai, silakan diklik like, subscribe, dan klik lonceng agar rekan-rekan bisa terus support saya dan saya bisa terus upload video yang bermutu untuk rekan-rekan. Let's go. Oke, di tangan kiri saya adalah sebuah kotak, yaitu Right Now Bicycle Inner Tube yang terbuat dari TPU atau thermoplastic polyurethane tadi. Lalu seperti apa sih barangnya? Kira-kira seperti ini ban dalamnya. Masih gres, masih baru. Nah, bandingkan dengan ban dalam yang biasa saya pakai ukurannya. Bagaimana? Cukup jauh kan perbedaannya? Di dalam boxnya kita bisa buka ya di sini ya standar, yaitu ban dalamnya dan instruksi pemakaian. Cukup simple. Oh iya, tidak lupa juga saya beli kit untuk menambal. Ya meskipun saya selalu membawa ban serep, akan tapi sayang ya kalau bocor sedikit langsung dibuang. Pastikan apabila rekan-rekan mau beli dengan patch kitnya juga ya, yang khusus untuk TPU inner tube. Kita lihat setelah dibuka di sini, mari kita timbang beratnya. Ya mungkin bagi rekan-rekan penting ya. Kalau saya sih kelihatan dari size-nya aja udah seneng dapat ban seperti ini ya untuk bisa dikantongin. Ukurannya sangat jauh besarnya. Untuk ban ini sebenarnya mereka memberikan beratnya tuh 36 gram. Tapi ditimbang di sini malah lebih rendah lagi ya. 108 gram. 33 gram. Saya sempat mempertimbangkan beberapa opsi, yaitu going tubeless atau mungkin memakai latex inner tube, dan terakhir adalah TPU inner tube ini. Dan untuk memakai ban dalam latex saya kurang suka karena saya terus harus top up ya, jadi setiap mungkin sehari atau 2 hari tekanannya menghilang, karena memang latex itu tidak terlalu bagus dalam menahan tekanan angin. Jadi dia kalau istilah bahasa Inggrisnya itu poros, atau dia masih angin itu masih bisa escape atau bisa lari keluar. Dan pengalaman saya juga pakai latex adalah gampang bocor ya, karena memang lebih ringkih. Sedangkan TPU inner tube ini yang saya dengar-dengar memang cukup kuat, kokoh, rigid, dan sekali lagi ukurannya sangat ringan kalau dimasukkan ke kantong. Nih saya perlihatkan ya, ini yang biasa saya bawa dan ini yang sekarang saya bawa. Bagaimana? Cukup signifikan kan? Lalu tentu ada yang bertanya, bagaimana dengan performance? Sebenarnya saya tidak terlalu pusing dengan performance. Akan tapi saya sudah menyiapkan beberapa proses untuk mengetes performance ini secara independen. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetes ban ini dengan objektif ya. Saya akan melakukan tes seperti berikut. Jadi saya melakukan 3 tes menggunakan ban butyl biasa. Dan juga akan saya lakukan 3 tes menggunakan ban TPU. Cara saya mengetes adalah saya menggunakan roller. Saya akan berusaha menahan powernya di sekitar 170 dan akan saya lihat berapa speednya dengan menggunakan power yang sama. Jadi gearnya sama, posisinya tentu sama, tidak ada angin, tidak ada tanjakan. Semuanya secara objektif di atas roller di sepeda saya di rumah. Yang berubah hanya ban dalamnya. Nah, sekarang saya tes dulu sepedanya ya. Let's go! Oke, saya sudah selesai tes sepedanya dari
3 menit itu kita lihat berapa average speed yang bisa saya capai menggunakan power yang sama. Mungkin rekan-rekan sudah paham apa yang dinamakan dengan rolling resistance ya. Karena ban TPU ini memang lebih tipis dan lebih supel, maka rolling resistance-nya juga lebih baik. Nah, saya sudah siapkan angkanya di atas laptop dan akan saya crunch dulu numbernya ya. Lalu saya lihat bagaimana hasilnya. Saya sendiri juga belum tahu nih sebagus apa. Jadi saya lihat dulu bagaimana hasilnya, nanti akan saya share di screen untuk rekan-rekan. Oke. Oke, ini hasilnya sangat-sangat mengejutkan buat saya ya. Saya sudah mengharapkan ada sedikit perubahan dari performance ya. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Mungkin akan saya langsung masukkan saja di layar saya. Seperti yang bisa dilihat, menggunakan ban dalam biasa dengan rata-rata power yang saya habiskan 172,7 watts. Average speed yang saya capai adalah 34 km per jam dari 3 tes ya. Jadi dari 172,7 watt, average speed yang bisa saya capai adalah 34 km per jam. Menggunakan ban TPU, average watt yang saya pakai hanya 169,3 watt saja. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa turun. Akan tetapi, average speed yang bisa saya capai adalah 35,8. Ini adalah average dari 3 tes ya. Ini adalah improvement sebesar 5,12% dari ban dalam biasa ya. Luar biasa, tepuk tangan semua. Ini saya dari 34 km per jam menjadi 35,8 km per jam. Itu sangat signifikan, apalagi kalau dipikir-pikir tidak banyak uang yang kita habiskan untuk mengupgrade ke ban dalam TPU ini. Lalu saya akan juga memperlihatkan sebuah data di sini, yaitu berat yang kita save dari menggunakan TPU. Menggunakan ban dalam butal biasa, saya timbang beratnya itu total sekitar 220 gram untuk kedua ban ya, depan dan belakang. Untuk ban TPU, kedua-duanya hanya seberat 65 gram saja, atau kita saving sekitar 155 gram dengan mengganti ban TPU. Mungkin tidak banyak ya kelihatannya, tapi rekan-rekan harus ingat, apabila kita memiliki group set 105, lalu kita mau upgrade ke Altegra level group set itu berbeda dengan 105 hanya beratnya. Untuk upgrade ke Altegra, di Australia harganya itu sekitar $1.500 untuk yang mechanical Altegra group set ya. 105 itu kita bisa dapatkan sekitar $1.000. Sebenarnya 900-an, tapi anggap saja 1.000 ya, lebih gampang. Jadi perbedaannya $500. Dengan perbedaan $500 ini, berapa berat yang bisa kita save? 130 gram. Karena 105 totalnya adalah 2.286 gram, sedangkan Altegra adalah 2.156 gram. Jadi untuk upgrade $500, kita hanya bisa mengurangi 130 gram saja dari berat sepeda kita secara keseluruhan. Sementara dengan mengganti ban dalam ini, kita bisa menghemat 155 gram apabila kita menggunakan ban dalam butal biasa. Luar biasa value-nya ya. Nah, di pasaran ada beberapa jenis ban dalam TPU, terutama yang paling terkenal adalah Tubolito. Mungkin dari Tubolito ini performance-nya hampir-hampir sama atau mungkin lebih baik ya. Tapi dari segi harga memang Tubolito ini bisa hampir 3 kali lipat dari produk yang saya pegang di tangan saya ini. Jadi alternatif yang cukup baik dan menurut saya sangat worth it ya untuk kita. Saya tidak terlalu suka upgrade terlalu mahal apabila hasilnya juga tidak maksimal. Lalu apa kesimpulan saya dari ban dalam TPU ini? Ada 3 hal ya keuntungannya yang saya lihat. Yang pertama, kita bisa mengurangi berat sepeda kita yang menurut saya cukup signifikan apabila dibandingkan dengan upgrade-upgrade yang lain. Kedua, kita bisa save space atau tempat, lihat perbedaannya ya antara yang biasa saya pakai dengan yang sekarang saya pakai. Karena di dalamnya tadinya ada ini, ada ban dalam. Kalau saya taruh di sini ya sudah penuh. Yang ketiga, terus terang saja ya, walaupun saya sudah menyangka tapi saya tidak menyangka sampai sebegitu besarnya perbedaannya adalah performance. Dari tes yang saya lakukan ini, menggunakan ban TPU itu bisa improve performance kita
kurang lebih 5%. Lalu saya bicara tadi kenapa ya ketika saya melakukan tes menggunakan ban dalam butal biasa, power saya yang saya keluarkan lebih besar sedikit, jadi average-nya itu 172 watt. Sementara ketika menggunakan ban dalam TPU, average saya itu sekitar 169,3 watt. Kenapa seperti itu? Kok jauh sekali perbedaannya? Karena ketika saya menggunakan TPU, karena lebih ringan, kaden saya jauh lebih tinggi. Jadi average kaden saya itu ketika saya menggunakan ban dalam butal itu sekitar antara 85 sampai 88 RPM. Begitu saya ganti TPU, kaden saya langsung naik sampai kira-kira 95. Jadi di atas 95 itu saya sudah tidak mau terlalu push lagi ya. Karena memang kadensnya sudah terlalu tinggi dan saya badan saya sudah mulai ajur-ajurkan gitu ya. Saya hanya bisa mempertahankan power di 169,3. Akan tapi walaupun power yang saya keluarkan lebih kecil dibandingkan menggunakan ban dalam butal biasa, average speed saya tetap lebih tinggi. Dan 5,12% itu menurut saya akan bisa lebih tinggi lagi apabila saya bisa mempertahankan average speed dengan menggunakan ban dalam butal. Tidak saya sangka-sangka upgrade yang menurut saya cukup murah ini bisa membawa suatu perubahan yang cukup signifikan dalam performance saya dalam bersepeda. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Jangan lupa tetap semangat goes dan ya, salam pedal team.